Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang memperjuangkan kesehatan tubuhnya melalui perubahan pola hidup atau lifestyle intervention. Saya Inayatullah sebagai founder dari Muslim Healthy Lifestyle atau MLS berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita yaitu MHLS Official. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas 3 mitos yang berkaitan dengan karbohidrat atau glukosa. Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe dan like kalau suka, dan silahkan share kalau video ini bermanfaat. Mitos yang pertama yaitu karbohidrat sebagai makanan pokok. Karbohidrat sebagai makanan pokok ini tentunya terpengaruh dari kondisi alam di Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dan iklimnya tentunya jadi tropis, di mana lahannya begitu subur dan matahari bersinar sepanjang tahun, sehingga tumbuh-tumbuhan berkembang dengan baik. Akibatnya menganggap makanan pokok adalah dari karbohidrat, yaitu nasi, sagu, umbi-umbian, dan jagung, bukan hewani. Sementara kalau kita lihat di dataran yang lain, yaitu suku Inuit atau Eskimo yang merupakan penduduk asli dari Amerika yang tinggal di tempat-tempat yang dingin di daerah Kanada Utara dan Alaska, yang tentunya tanamannya tidak subur karena tanahnya es, sehingga makanan pokok mereka adalah ikan, anjing laut, sampai beruang kutub, bukan nabati. Sumber makanan manusia diciptakan oleh Allah bersumber dari hewani dan nabati. Kalau namanya makanan pokok, berarti dia sumber makanan yang harus ada di mana-mana. Ternyata yang memenuhi syarat yang ada di mana-mana adalah hewan. Jadi kesimpulannya adalah sumber makanan pokok manusia adalah hewani. Ini diperkuat dengan istilah dari kata karbohidrat, itu asal kata dari bahasa Yunani, sakharon, yang artinya gula, yang fungsinya hanya sebagai sumber energi. Sementara istilah protein berasal dari bahasa Yunani, proteos, yang artinya yang utama atau yang didahulukan. Nah, mitos yang pertama bahwa karbohidrat sebagai makanan pokok adalah sesuatu berbentuk mitos, sehingga mitos ini sudah terpecahkan. Bukan karbohidrat sebagai sumber energi utama atau makanan pokok utama, tetapi protein sebagai sumber makanan pokok manusia yang utama. Tiba saatnya kita membahas mitos yang kedua, yaitu karbohidrat sebagai nutrisi esensial. Sehingga kalau kita kekurangan asupan karbohidrat atau tidak mengkonsumsi karbohidrat akan mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Faktanya karbohidrat diserap oleh tubuh kita itu menjadi glukosa. Ternyata tubuh kita itu bisa membuat glukosa secara mandiri melalui proses yang namanya gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru yang dibuat itu sesuai dengan permintaan atau kebutuhan tubuh, terutama yaitu adalah sel darah merah, karena sel darah merah adalah satu-satunya sel yang tidak bisa menggunakan sumber energi yang lain kecuali glukosa, karena sel darah merah tidak memiliki mitokondria. Fakta yang kedua yaitu tidak ada namanya esensial glukos atau glukosa esensial. Yang ada adalah esensial amino asid atau asam amino esensial dan esensial fatty acid atau asam lemak esensial. Nutrisi itu dibagi dua, ada yang esensial, ada yang non esensial. Nutrisi yang esensial itu wajib masuk lewat asupan ke tubuh kita karena tubuh kita tidak mampu membuatnya. Contohnya yaitu asam amino esensial dan asam lemak esensial yang dibutuhkan tubuh begitu besar,
maka disebutnya makronutrisi, yang satuannya gram. Yang kedua yaitu vitamin dan mineral, itu adalah mikronutrisi, dibutuhkannya sangat kecil, satuannya adalah miligram. Dan semua itu bisa tercukupi dari kita mengkonsumsi hewani atau mengkonsumsi protein hewani. Ini juga yang menarik adalah tahun ini Hari Gizi Nasional menyatakan protein hewani cegah stunting. Artinya ketika kita mengkonsumsi protein hewani, insya Allah tubuh kita tidak mengalami stunting atau kekurangan nutrisi esensial. Dan yang kedua yaitu nutrisi non esensial, yaitu adalah glukosa atau karbohidrat. Karena tubuh kita bisa secara mandiri bisa membuatnya dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Glukosa itu dibuat di tubuh kita lewat proses namanya gluconeogenesis, dibuat di organ liver, dan bahan bakunya adalah gliserol, laktat, pirufat, dan asam aminoglukogenik. Maka karbohidrat tidak dibutuhkan dan tidak wajib dikonsumsi setiap hari. Malah kalau kita mengkonsumsi secara berlebihan bisa kena penyakit diabetes mellitus. Memecahkan mitos yang kedua yaitu karbohidrat atau glukosa sebagai nutrisi esensial telah kita pecahkan. Sekarang kita bahas mitos yang ketiga atau yang terakhir yaitu karbohidrat atau glukosa sebagai sumber energi satu-satunya buat otak. Faktanya selain glukosa, otak kita bisa menggunakan sumber energi yang lain yaitu disebut dengan keton yang bahan bakunya berasal dari lemak, baik lemak tubuh kita atau body fat atau juga lemak berasal dari makanan melalui proses yang namanya ketogenesis dan terjadi di organ liver. Ketika kita menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama, maka biasanya itu 3 jam setelah kita makan, tubuh kita akan menjadi lemas karena glukosa menurun. Sebenarnya yang kekurangan energi itu adalah otaknya. Karena dia adalah pusat komando atau command center. Ketika kita makan karbohidrat, baru kemudian kita segar kembali. Sehingga tubuh atau otak sangat kebergantungan dengan asupan. Akibatnya orang modern sekarang itu dibuat selalu lapar atau always hungry. Berbeda dengan sumber energi dari keton. Sumber energi ini bisa secara konstan, artinya terus-menerus mensuplai energi buat otak kita. Karena lemak tubuh kita itu bisa dirubah menjadi energi keton. Sehingga walau kita seharian belum makan atau puasa, tubuh kita tetap segar. Terlepas dari kebergantungan asupan makanan. Sebagai bukti nyata yaitu ada beberapa contoh. Ada 3 contoh yang kita akan coba sampaikan. Yang pertama yaitu satu Salvador Alvarenga, yaitu seorang nelayan yang berasal dari El Salvador. Terapung di kapal ikan selama total 438 hari. Yang kedua yaitu contohnya Kiai Haji Mufasir Banten memberikan syarat untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu dengan beliau diharuskan untuk dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahurnya hanya dengan 3 teguk air, tidak boleh lebih. Yang ketiga yaitu Angus Berbery, yaitu pria yang menjalani puasa makan selama 382 hari. Ini membuktikan bahwa karbohidrat atau glukosa sebagai sumber energi satu-satunya buat otak kita itu adalah mitos. Maka memecahkan mitos yang ketiga ini
bahwa karbohidrat atau glukosa sebagai sumber energi satu-satunya buat otak telah terpecahkan. Jadi kesimpulannya, 3 mitos berkaitan dengan karbohidrat atau glukosa sebagai makanan pokok, nutrisi esensial, dan sebagai sumber energi buat otak kita satu-satunya, itu sudah kita pecahkan bersama. Sebelum kita tutup, silahkan untuk subscribe dan like kalau suka, dan silahkan share kalau memang video ini bermanfaat. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MHLS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.